Shalom adik-adik. Salam Tante. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Tante. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastik, Allahku besar, yes, yes, yes. Oke, kita akan pujian awal adik-adik. Sebelum kita pujian awal, mari kita saat teduh dulu ya sayang. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, sekarang Tante akan mengundang adik-adik Laskar Kristus. Yes. Mari angkat tangan kananmu sayang. Kita akan manggil amang parmusik kita. Oke. 1, 2, 3, musik. Angkat tangan kananmu. Kita tepuk tangan ya sayang di atas kepalanya. Dengan penuh semangat kita akan bernyanyi pujilah nama Tuhan. Kita mulai. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Mainkan gitarmu. Dreng 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 dreng. Kita mainkan musik dengan gendang. Nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Puji gendangmu. Pam 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 pam. 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 Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Dreng 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 dreng. Pam 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 pam. Dreng 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 dreng. Pam 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 pam. Dreng 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 dreng. Pam 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 dreng dreng. Pam 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 pam. Oke, kita angkat tangan kita di depan perut. Kita akan bernyanyi 564 dari buku nyanyian Bersukacita. Ambil buku nyanyiannya sayang. Kita bernyanyi lagu Bersukacitalah. Bersukacita ya Tangannya depan perutnya sayang. Jangan ada Kita bernyanyi ayat 1 dan 2 ya dek. Bersukacitalah karena Tuhanku. Bersukacitalah karena Allahku. Bersukacitalah karena Tuhanku. Dialah sumber kekuatanku. Ayat 2. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Oke, hari ini Tante mau mengundang adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Mari bangkit berdiri. Jikalau ada Amang Inang yang berulang tahun juga dalam 1 minggu ini, boleh bangkit berdiri juga ya Amang bersama adik-adik. Oke, kita sama-sama ucapkan ya sayang. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke Tante. Oke, kita akan bernyanyi kembali ya dek dari buku nyanyian 754 Berlimpah Sukacita. Ambil buku nyanyiannya sayangnya. Kita mau bernyanyi. Tepuk tangannya ya adik-adik. Boleh sambil bergoyang ya sayang. Berlimpah sukacita di hati
adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ambil sikap kita untuk berdoa. Bagi yang masih berdiri, kita duduk ya adik-adik, kita mau berdoa. Oke, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah kami, berkati kami Tuhan Yesus dari tempat duduk kami masing-masing, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Urapi kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami, hanya kami sampaikan dalam perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, baik untuk yang di rumah ya, kita bernyanyi, kita buka nomor buku nyanyian kita, nomor 569 ayat 1 sampai 2. Di ayat 2 nanti berdiri ya. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Di hutan, di lembah dan sawah ladang, burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa ya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita buka katekismus kita. Kita masuk ke Tita. Di minggu pertama bulan November ini kita masuk ke Tita kelima. Buka katekismusnya ya anak-anak. Kita buka Tita kelima dan maksudnya. Inang bacakan ya. Tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh kepada kedua orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, senantiasa membuat baik kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa untuk menguatkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi nomor 417. Kita berdoa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali. Adik-adik kita bernyanyi kembali nomor 211. Ya. Yesus gembalaku, aku ini dombamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Kita sampai ke ayat bulanan kita di bulan November minggu pertama hari ini. Buat anak-anak kami yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita dari Amos bab 5 ayat 24. Inang ulangi, buku Alkitab kita dibuka dari Amos bab 5 ayat 24. Inang bacakan ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian sabda Tuhan. Mari kita sama-sama, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, dan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali. Adik-adik kita bernyanyi kembali nomor 753 ayat 1 sampai 2. Ayat 2 berdiri ya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah kubuku
Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali anak-anak, mari kita dengarkan warta gereja kita. Shalom adik-adik, untuk warta di hari Minggu ini, yang pertama, kita tetap ibadah online di rumah. Yang kedua, rajin cuci tangan, selalu pakai masker. Dan yang ketiga, rajin berdoa ya. Dan untuk kelas 6, menghafal tita yang pertama sampai ke 10. Untuk yang kedua, pengakuan iman rasuli. Yang ketiga, doa Bapa kami. Dan untuk ayat ya, untuk kelas 6 menghafal ayat Psalmen 23 ayat 1 sampai 6. Untuk ayat bulanan di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Terima kasih. Bernyanyi di nomor 464 ayat 1 sampai 2. Berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan rasa syukur kami kepada Tuhan, di mana Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami dalam 1 minggu ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan jugalah yang memberikan kami kekuatan, sehingga dalam 1 minggu ini Tuhan, kami boleh melakukan kegiatan kami, terlebih proses belajar, mengajar, meskipun itu Tuhan melalui online. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami
mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami untuk dapat beribadah, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Sungguh kami bersuka cita atasnya Tuhan. Kami boleh menyanyikan setiap lagu pujian buat Tuhan. Kiranya setiap lagu pujian yang sudah kami nyanyikan Tuhan, Tuhan boleh berkenan atasnya. Dan pada saat ini kami mau menerima firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom semuanya anak-anak kami. Inang berharap semua anak-anak Inang, anak-anak sekolah minggu, semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ingat, tadi sudah dipesankan oleh Abang Santo, ya. Tapi kembali juga Inang ingatkan, setiap kita hendak bepergian, mari kita pakai masker selalu, cuci tangan dan jaga jarak. Ingat selalu supaya kita tetap sehat. Nah, anak-anak kami sekalian, tentu buku Alkitabnya sudah ada di depan kita masing-masing. Nah, silakan buka Alkitabnya yang menjadi cerita firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam hatinya. Inang membacanya, kalian boleh mengikuti di dalam hati dari rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami, Inang hari ini mau mengambil tema cerita kita, yaitu aku ingin hidup bahagia. Aku ingin hidup bahagia. Nah, anak-anak kami, Inang mau bertanya ini. Siapa yang hidupnya mau bahagia? Coba angkat tangannya. Inang pasti dan bisa ngelihat dari sini loh, terlebih Tuhan bisa ngelihat. Siapa yang mau hidupnya ingin bahagia? Nah,
turun tangannya. Inang percaya, Inang yakin, dan Inang juga dan kita juga semuanya sangat setuju. Kita semua pengen hidup bahagia. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya tidak ingin bahagia. Nah, anak-anak kami, kalaulah kita semua ingin hidup bahagia, bagaimana caranya ya? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini memang benar-benar bahagia? Nah, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, tentu kita harus tahu apa sih kebahagiaan itu. Coba kita pikir sejenak, apa ya kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu atau kebahagiaan seseorang itu diukur ketika dia terlahir di dalam keluarga yang serba berkecukupan? Apakah ketika si anak itu tinggal di rumah yang begitu mewah, mempunyai makanan yang sangat enak-enak, lezat setiap hari? Apakah kebahagiaan itu diukur ketika anak-anak kami bisa membeli apa yang kalian inginkan semuanya? Kalaulah demikian ukuran dari kebahagiaan itu, betapa sedihnya saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang terlahir di dalam keluarga yang tidak berkecukupan. Betapa sedihnya teman-teman kita yang tidak bisa menikmati makanan yang sangat lezat dan enak-enak. Betapa sedihnya teman-teman kita ketika dia tidak tinggal di rumah yang mewah. Ternyata kebahagiaan itu bukan itu. Anak-anak kami, firman Tuhan hari ini menjelaskan kebahagiaan itu bukanlah usaha manusia itu. Kebahagiaan itu bukanlah yang dicari-cari oleh manusia itu. Tetapi kebahagiaan itu adalah pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anak kami, seperti yang Inang katakan tadi, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Semua ingin hidup bahagia. Lalu apa resepnya? Apa kuncinya? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan hari ini. Dalam ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang dikatakan bahagia adalah orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Dialah dikatakan orang yang bahagia di dalam hidupnya. Anak-anak kami, coba kita ingat-ingat. Mana yang lebih mudah melakukan sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang jahat? Tentu hal yang baik, bukan? Lebih mudah melakukan hal yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang jahat kepada saudara kita, teman kita, tentu
kita akan melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, apakah ada orang yang melihat perbuatan jahat yang kita lakukan. Misalnya, kamu mau mencubit temanmu nih, kamu lihat, ada enggak ya orang tuanya melihat? Ada enggak ya orang lain yang melihat? Ada enggak ya teacher yang melihat ketika saya mencubit teman saya? Nah, berarti tidak mudah dong untuk melakukan sesuatu hal yang jahat. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita melihat teman kita sedang terjatuh, lalu kita mau menolongnya. Apakah ketika kita mau menolong orang yang terjatuh, kita lihat-lihat, ada enggak ya orang yang melihat aku untuk melakukan sesuatu yang baik? Tidak, bukan. Pasti kita akan berlari menolong teman kita yang terjatuh tadi. Nah, berarti melakukan sesuatu yang baik itu sebenarnya lebih mudah untuk kita lakukan daripada melakukan sesuatu hal yang jahat tadi. Tetapi persoalannya di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik kepada saudara kita, teman kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, pasti dia dibenci, terkadang dia dihakimi, diolok-olokin. Pernah nggak kamu melakukan sesuatu hal yang baik, lantas ada temanmu, sok baik kamu, mau pamer kebaikan kamu, katanya. Kalau kamu mendengar omongan seperti itu sebagai anak sekolah minggu yang mencintai Tuhan, gimana ya sikapmu? Apakah kamu berhenti melakukan kebaikan itu dan kamu pergi? Tentu tidak demikian, bukan? Kita tidak usah ambil pusing dengan omongan orang. Karena ketika kita melakukan kebaikan itu sendiri, firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah kehendak daripada Tuhan. Itu kehendaknya. Jadi kalau semuanya kita katakan kita mau hidup bahagia, mari melalui firman Tuhan hari ini dikatakan tadi dalam ayat 1. Mari hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan, dan mari melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan pada setiap orang, karena kita sendiri sudah menerima kebaikan itu sendiri dari Tuhan kita. Anak-anak kami, apa resepnya supaya kita bisa hidup bahagia di tengah-tengah kehidupan kita? Yang kedua, hari ini firman Tuhan mengatakan dalam ayatnya yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi orang yang mau hidup bahagia, dia harus memegang peringatan-peringatan Tuhan. Kalau kita mau kilas balik kehidupan kita, kehidupan anak-anak kami, misalnya kita buatlah contohnya nih di sekolah. Pernah tidak ya kamu melanggar peraturan di sekolah kamu? Misalnya hari Senin harus berpakaian rapi, memakai pakaian seragam sekolah dengan rapi untuk mengikuti upacara bendera. Lantas pada hari Senin kamu tidak memakai seragam dengan rapi, bahkan kamu misalnya terlambat. Nah, anak-anak kami, ketika pada saat itu kamu melanggar peraturan yang dibuat oleh sekolahmu, nah, apa yang kamu dapat? Apakah kamu mendapat sanksi, hukuman dari teachermu? Tentu dong.
Pasti ada aturannya, di sekolah ada aturan, di rumah juga ada aturan. Ketika kamu mendapat sanksi, dihukum oleh teachermu karena teachermu sayang samamu, supaya kamu nantinya menjadi orang yang berguna, berhasil dan lebih baik lagi. Pada saat kamu dihukum, gimana perasaan kamu? Pasti kamu sedih. Pada saat itu pasti hatimu tidak gembira, bukan? Kenapa? Karena kamu tadi tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah kamu. Kamu tidak memegang peringatan atau peraturan yang sudah ditetapkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau hidup bahagia setiap hari, ternyata kita juga harus memegang peringatan-peringatan Tuhan. Melalui hukum Tauratnya juga. Jangan berbohong. Padahal kamu berbohong nih, tidak berkata jujur sama orang tua. Kamu tidak jujur. Jujur enggak kamu sama orang tua dalam 1 minggu ini? Ada enggak di antara kamu yang mencuri 1 minggu ini? Ternyata hari ini firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mau hidup bahagia, dia harus memegang peringatan-peringatan Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah, kita harus dengar, kita harus pegang, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan orang yang mau ingin hidup bahagia, dia harus mencari Tuhan. Dia harus mencari Tuhan. Anak-anak kami, kalau sudah berjumpa dengan yang namanya hari Minggu, apa yang kalian rindukan? Apa? Apakah kalian rindu mau bermain gadget? Biasanya begitu kan? Hal pertama yang kalian rindukan apa? Bermain gadget kah? Atau mau pergi berlibur kah ke pantai misalnya? Mau shopping-shopping kah ke mall misalnya? Hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus merindukan Tuhan jika kita mau hidup bahagia. Berarti hal pertama yang mau kita rindukan adalah Tuhan. Tadi pagi kamu dibangunin enggak sama orang tuamu sampai marah? Ada enggak seperti itu? Atau kamu hari Sabtu malamnya berkata, "Mak, aku mau cepat tidur lah, biar besok pagi aku cepat bangun." Seperti itu. Ada seperti itu? Kalau ada seperti itu, pasti orang tua kan senang. Terlebih Tuhan, karena kamu telah mempersiapkan dirimu, hatimu untuk menyambut hari Minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berarti setiap hari Minggu kamu diingatkan jangan lagi bermalas-malasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi dikatakan kalau kita mau hidup bahagia, kita harus merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari Minggu saja, tetapi juga setiap hari lewat doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Lewat pembacaan Alkitab di rumah. Pernah enggak kita membaca Alkitab ya di rumah? Atau cuman hari Minggu saja? Ternyata kita diingatkan kembali. Jika kita mau hidup bahagia, mari berdoa, membaca Alkitab, dan rajin sekolah Minggu. Kalaupun kita sekolah minggunya tidak di gereja, tapi di rumah masing-masing.
Sekalipun kita ibadahnya di rumah, tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Tuhan lihat itu. Benar enggak kita mau beribadah kepada Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar hanya ingin menyenangkan hati orang tua, padahal hati kita enggak di situ nih. Supaya syaratnya supaya kita dapat bermain keluar, dapat izin keluar dari rumah, atau supaya kita dapat izin bermain gadget, syaratnya harus sekolah minggu. Tapi hati kita tidak benar-benar untuk sekolah minggu. Makanya tadi dikatakan mata Tuhan melihat. Nah, Tuhan tidak bisa untuk dibohongi. Kalau anak-anak kami bisa membohongi ayahnya, ibunya, abang kakaknya, atau siapapun yang di sekitar kamu, ingat Tuhan Maha melihat. Lalu apa kemudian yang menjadi sumber kebahagiaan atau yang dapat membuat kita hidup bahagia? Firman Tuhan hari ini mengatakan hidup selalu bersyukur. Hidup selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, mari syukuri hidup yang sudah Tuhan berikan saat ini. Apapun, bagaimanapun kondisi keadaan kita, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, maka di situ kita dapat menikmati setiap kehidupan yang Tuhan berikan. Lalu yang terakhir, anak-anak kami, yang menjadi kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kita, yaitu hidup bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab Tuhan sendiri adalah kehidupan kita. Tuhan itu adalah kebahagiaan kita. Jika demikian, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Mari jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan palingkan hatimu, jangan berpaling dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran dari firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu boleh mengingatkan kami anak-anak Tuhan, agar kami ingin hidup bahagia. Kami harus selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami harus selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan setiap kehidupan kami kepada Tuhan, agar di setiap perjalanan kehidupan kami dapat menikmati kebahagiaan lewat hidup yang Tuhan berikan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati jugalah orang tua kami yang mendidik kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang,
supaya orang tua kami dapat mendidik kami anak-anaknya ke jalan Tuhan. Bapa di surga, berkati juga Tuhan guru-guru yang boleh mendidik anak-anak kami, sekalipun lewat pembelajaran online, agar mereka dapat memberikan ilmunya, pendidikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih berkati juga anak-anak kami supaya menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan, supaya anak-anak kami mampu memakai waktu dengan baik. Mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan anak-anak kami hikmat, agar melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami, mereka dapat menunjukkannya lewat kehidupan mereka, supaya kelak anak-anak kami menjadi anak kebanggaan yang membanggakan Tuhan dan juga orang tua. Bapa di surga, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dengan anak-anak kami, tapi kami memohon kepadamu Tuhan, jikalau ada di antara anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang terbaring di rumah mereka, kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka, agar mereka tahir, mereka sembuh, mereka bisa beraktivitas, mereka bisa bermain, mereka bisa bergembira melakukan setiap kegiatan mereka. Bapa yang Maha Baik, kami mau serahkan kehidupan kami, biarlah tangan pengasihan Tuhan saja yang selalu membimbing kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, adik-adik, kita bernyanyi di buku ya nomor 730 ayat 1 sampai 2, kita untuk pengumpulan persembahan ya, sama-sama kita mengucapkan Hupeleon mapeleaku Tuhan dan margabu saudisi. Kita bernyanyi di nomor 730 ayat 1 sampai 2. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.